87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar tak sehat-sehat juga. Ya, dan hari ini kita ketemu lagi. Tentunya di hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Ya, Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-21. Di edisi 21 ini tentunya kita hadir lagi menemani Saudagar Iga, tentu dengan berbagai tema atau topik. Kali ini kita temanya kok nik saya tidak online. Ini mungkin Saudagar Iga pernah mengalami kenapa nik kita ini ada yang tidak online, ada yang sudah aktif, dan ini tentunya di Disduk Capil Menyapa Masyarakat Anda bisa bertanya, kemudian nanti juga bisa berkomentar di Facebook atau di YouTube. Linknya kami di Iga Radio, ya, di YouTube Iga Radio, kemudian Facebook juga Iga Radio, ya. Dan Anda bisa bertanya di situ apa yang ingin ditanyakan terkait dengan kependudukan, ya. Dan tentunya di hari ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama Andi Nur Syamsu STSkom, ya, yang telah hadir di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Alil. Iya, kita ketemu lagi nih. Iya, beberapa hari yang lalu Bang. Iya. Alhamdulillah. Ya, dan hari ini kita di Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini beda lagi temanya dengan yang lalu. Ini tema kita ini kok nik saya tidak online. Wah. Nah, mungkin sebelum kita masuk di pembahasan kita atau di acara ini, kita lanjut. Tentunya mungkin ada pendahuluan yang ingin disampaikan dulu terkait dengan apa yang ingin disampaikan pada sore hari ini. Ya, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Andi Ancu untuk menyampaikan. Tabe. Ya, baik. Bang Alil, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah hari ini ya kita dipertemukan kembali dalam Dukcapil Menyapa Masyarakat edisi ke-21. Tentunya atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan, bahkan umur yang panjang sampai saat ini. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah satu-satunya panutan yang patut kita contoh, merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baik saudagar IGA dimanapun Anda berada, hari ini kami kembali hadir di ruang dengar tak semua untuk kembali sharing atau berbagi informasi terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Hari ini kami mengangkat tema yaitu kok NIK saya tidak online ya. Pertanyaan ini mungkin sering kita dengarkan atau bahkan kita sendiri mungkin pernah mengalami hal yang menyebabkan atau pada saat melakukan pelayanan di suatu instansi ternyata NIK kita tidak online ya. Sebelumnya bahasa online ini kami bahasakan online karena mungkin bahasa ini yang lebih lumrah atau lebih umum ya, lebih sering kita dengarkan. Tapi sebenarnya dari sisi sistem aplikasi itu dia tidak membahasakan NIK tidak online atau data tidak online, tapi biasanya di sistem itu menampilkan pesan bahwa di sistem pada lembaga lain, lembaga pengguna yang memanfaatkan data Dukcapil itu biasanya muncul informasi bahwa NIK tidak ditemukan ataukah NIK tidak padan dengan Dukcapil ataupun NIK tidak valid ya. Kata-kata itulah biasanya atau kalimat itulah yang biasanya muncul pada aplikasi-aplikasi di lembaga-lembaga pengguna. Tetapi kami membahasakan kata online karena itu mungkin yang lebih mudah ya masyarakat sampaikan ketika misalnya melakukan atau melaporkan pengaduan ke kami. Bang Ali dan saudagar IGA, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kami sampaikan dulu bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sejak 2013 sudah melakukan kerjasama dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta ya, dalam hal pemanfaatan data kependudukan ya. Di materi sebelumnya atau DMF sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2013 itu bahwa data Dukcapil lah, data kependudukan dari Dukcapil lah yang menjadikan satu-satunya sumber data yang digunakan oleh semua stakeholder atau semua institusi dalam pelayanan publik ya. Oleh karenanya sampai saat ini sudah ribuan institusi atau lembaga yang melakukan kerjasama ini dalam mengakses data kependudukan yang kemudian untuk dilakukan validasi data. Karena sebelum ada KTP elektronik itu dulu kita yang masih KTP konvensional Bang Alil yang kertas itu orang gampang sekali membuat KTP atau menginput datanya untuk menerbitkan KTP, sehingga dulu biasa kita temukan satu orang memiliki 2-3 ya KTP dengan data yang berbeda di alamat yang berbeda ya. Kemudian dengan adanya perkembangan sistem khususnya di 2011 dan 2012 setelah adanya perekaman KTP elektronik, sehingga tidak memungkinkan lagi ya adanya ganda KTP ya, ganda KTP karena sudah dilakukan perekaman biometrik sidik jari,
kemudian iris mata dan foto, ya. Dimana khususnya sidik jari dan iris mata ini tidak mungkin ada satupun manusia di bumi ini yang memiliki kesamaan, ya. Dan ini bukan hanya kita di Indonesia menggunakan metode ini, di negara-negara maju pun menggunakan sistem ini. Ya, ya, dengan adanya KTP elektronik, artinya sudah diyakinkan bahwa setiap orang yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan terbit KTP elektroniknya, maka diyakini dia memiliki data tunggal. Ya. Atas adanya KTP elektronik inilah kemudian lembaga-lembaga lain akhirnya melakukan kerjasama dengan Dukcapil untuk melakukan validasi data sebelum misalnya dia menerima seseorang untuk diregistrasi dalam lembaga itu. Ya, taruhlah misalnya di BPJS, ya. Jadi lembaga-lembaga seperti BPJS perbankan, ketika kita ingin mendaftarkan anggota keluarga kita untuk mendapatkan kartu BPJS misalnya, pasti yang diminta adalah NIK. Ya. Itu untuk KTP bagi usia yang sudah wajib KTP, maka dipastikan KTP elektroniknya yang NIK pada KTP elektronik yang akan di input ke sistem. Ya. Jadi perkembangan sampai sekarang bahwa bisa dikatakan tidak ada lagi pelayanan publik yang resmi tidak menggunakan NIK sebagai data dasar atau yang dipersyaratkan untuk mendaftarkan atau melakukan registrasi di situ. Bahkan lembaga-lembaga besar tersebut sudah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk mengakses data ini. Kemudian informasi selanjutnya bahwa memang di Dukcapil itu setelah ada tadi akses data, pemanfaatan data dengan lembaga lain, sebelumnya kami menyadari bahwa sebelumnya itu di 2021 atau di awal-awal sampai di awal-awal 2022 sering kita dengarkan informasi bahwa NIK saya ingin di-online-kan, ya. Jadi misalnya pada saat orang misalnya anggaplah ke BPJS, orang sudah membawa, yang bersangkutan sudah membawa anggaplah akte kelahiran anaknya untuk diregistrasi, ternyata pada saat dilaporkan di sana NIK tersebut belum muncul pada sistem BPJS. Ya, itu sebelum di awal-awal sampai pada awal-awal 2022. Akhirnya waktu itu memang kami diberikan fasilitasi dari sisi sistem untuk melakukan namanya konsolidasi data. Jadi ketika ada pelaporan seperti itu, kami melakukan konsolidasi data supaya data yang ada di database kita, kami di Dukcapil, itu terkirim ke database pengguna. Ya, di datanya pengguna, dalam hal ini BPJS sebagai contoh. Nah, itu tadi di awal-awal 2022 sampai pada awal-awal 2022. Kemudian jadi memang tadi banyak akhirnya muncullah istilah ini NIK tidak online. Ada bahasa masyarakat diarahkan ke Capil untuk mengonlinekan NIK-nya, ya. Karena itu tadi adanya tidak serta-merta data misalnya dilakukan perubahan di Dukcapil langsung terupdate juga atau berubah juga data ini pada lembaga pengguna. Ya, itu dulu. Sehingga ada bahasa tadi ada konsolidasi data. Namun kami sampaikan bahwa untuk sekarang, jadi dalam perjalanan sistem dilakukan perbaikan terus-menerus, akhirnya pada akhir-akhir 2022 di situ dimulailah oleh pusat
bahwa sudah data pada Dukcapil itu langsung update pada lembaga lain. Artinya per detik itu ketika misalnya kita melakukan perubahan langsung terbaca di lembaga lain tanpa ada lagi bahasa harus di-online-kan atau harus dikonsolidasi. Ya, itu di akhir-akhir 2022. Artinya apa? Kalau sekarang masih ada, kita dapati bahwa masyarakat diarahkan ke Capil untuk mengonlinekan datanya atau NIK-nya atau KTP-nya, itu sebenarnya sudah keliru. Ya, karena seharusnya ketika misalnya yang bersangkutan punya KTP, NIK itu dimasukkan di sistem anggaplah BPJS, seharusnya NIK itu sudah online. Sebenarnya yang banyak terjadi itu adalah, tapi saya nonaktifkan dulu. Ya, yang ada sekarang, yang terjadi sekarang, kenapa masih ada bahasa seperti itu? Karena yang pertama, masyarakat umum itu mindsetnya ketika ada persoalan terkait NIK, itu pasti ujung-ujungnya bahasanya langsung ke Capil. Ya, tanpa melihat informasi apa sebenarnya yang dimunculkan oleh aplikasi mereka. Contoh, kemarin beberapa waktu lalu misalnya banyak guru-guru yang katanya guru juga itu harus mendaftarkan dalam Dapodik, ada daftar untuk online-nya mereka sebagai guru. Karena masalah terkait NIK yang muncul di situ oleh admin aplikasi tersebut, karena datanya tidak bisa masuk, dia arahkan ke Capil. Ya. Terus jadi karena tadi bahwa kami sudah yakini ketika yang bersangkutan sudah punya KTP elektronik, harusnya tidak ada masalah lagi, harusnya NIK-nya pasti valid, NIK-nya online. Ya. Ternyata setelah kami telusuri dan komunikasi langsung, ternyata di aplikasi itu menyebut NIK misalnya di situ NIK tidak terdaftar dalam database Kemendikbud. Ya. Jadi ternyata aplikasi ini mempunyai rangkaian atau hubungan dengan aplikasi lain yang dimiliki oleh Kemendikbud dalam hal ini. Jadi atas dasar itu makanya bahwa ketika masyarakat menemukan persoalan terkait NIK tersebut yang ujung-ujungnya membahasakan kepada Dukcapil, mengalamatkan bahwa masalahnya ada di Dukcapil, kami selalu minta kalau boleh perlihatkan di sistem itu apa tampilannya. Ya, karena seperti itu tadi bahasanya sudah jelas, aplikasi menyebut NIK tidak terdaftar misalnya dalam database Kemendikbud. Artinya masalahnya bukan di Dukcapil. Karena jelas-jelas aplikasi menyebut database Kemendikbud. Artinya kemungkinan ada proses yang dilakukan yang ada kaitannya dengan NIK yang belum pada saat penginputan awal mereka yang belum sinkron. Nah, itu yang biasa kita temukan. Kemudian yang lain, misalnya pada saat pendaftaran CPNS. Ya, pada saat pendaftaran CPNS, misalnya diminta masyarakat itu melakukan registrasi, diminta memasukkan NIK, masukkanlah NIK sesuai KTP elektronik misalnya. Kemudian di situ di aplikasi register itu meminta nama sesuai KTP, nama lengkap sesuai KTP. Ya, kebetulan anggaplah misalnya saya di KTP saya itu tertera Andi Nur Syamsu ST Eskom. Ya. Sekarang dulu kita luruskan, yang mana sih sebenarnya nama lengkap, yang mana nama lengkap, yang mana gelar. Ya. Kalau saya nama sendiri, kebetulan nama saya Andi Nur Syamsu ST itu memang nama lengkap saya. Jadi ST itu bukan gelar. Kebetulan nama singkatan dari orang tua dan kakek saya. Dan gelar saya Eskom. Nah,
yang banyak terjadi, yang banyak kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan registrasi pada saat diminta tadi informasinya masukkan nama lengkap sesuai KTP, maka diketiklah nama yang di KTP Andi Nur Samsu ST Eskom. Dia bilang itu lengkap. Ya. Ternyata pada saat dimasukkan itu muncullah informasi data tidak sesuai dengan Dukcapil. Dan benar, pasti tidak sesuai Dukcapil karena aplikasi meminta nama lengkap. Ya. Kalau kita tadi di awal saya menyatakan apa kita harus membedakan mana nama mana gelar. Ya. Ketika diminta nama lengkap, seharusnya tadinya yang diinput itu cuma Andi Nur Samsu ST, dalam hal ini karena nama saya memang singkatnya ST. Sampai di situ saja. Ya. Tidak usah dimasukkan gelarnya. Ketika itu dimasukkan pasti valid. Ya. Jadi kekeliruan berikutnya adalah terkadang kita pada saat diminta memasukkan data sesuai KTP memaksakan memasukkan gelar juga dalam nama itu, baik gelar keagamaan maupun gelar akademis. Padahal yang harusnya dimasukkan hanya nama lengkap, ya. Karena memang apa ya? Terkadang kita masih belum bisa membedakan mana nama lengkap, mana lengkap dengan gelar, ya. Karena ketika kita diminta juga pengisian nama lengkap, yang dimaksud adalah memang nama panjang, ya, kalau membahasakan. Karena terkadang kalau kita menyebut nama saja, bisa saja nama panggilan yang diinput, ya. Ya, jadi seperti itu Bang Ali. Itu yang sering kekeliruan yang terjadi, akhirnya membahasakan bahwa banyak juga masyarakat akhirnya ini gara-gara gelar saya ini, mau kasih hilang gelarku di KTP karena ini yang kasih tidak online. Ya. Padahal itu tadi aplikasi ini sebenarnya hanya meminta nama tanpa gelar. Dan perlu diketahui bahwa di sistemnya Dukcapil itu pada saat kami menginput data, beda itu tempatnya menginput nama lengkap, beda tempatnya menginput gelar. Ya, jadi ada kolom khusus untuk menginput nama lengkap, ada kolom khusus menginput gelar. Kemudian dari tingkat pusat itu yang dilakukan kerjasama, yang dibagikan data ini ke lembaga lain, lembaga pengguna, hanya nama lengkap, tidak diikutkan gelar. Kenapa tidak diikutkan gelar? Karena gelar sifatnya dinamis. Ya, hari ini satu, misalnya Eskom, bisa saja 2 tahun kemudian saya lanjut, saya dapat gelar S2. Ya, sehingga pencantuman gelar itu dipisahkan. Ya, makanya juga pada dokumen-dokumen yang berdasarkan aturan terbaru, misalnya akte kelahiran, di kartu keluarga, gelar orang tua, meskipun di KK itu misalnya di KK ada 3 orang, ada ayah, ada suami, istri dan anak. Ya, bapaknya ini punya gelar, anggaplah saya misalnya Eskom, istri saya misalnya SPD. Nanti di kolom nama lengkap di dokumen di atas itu, kolom nama di atas lengkap, di situ ada gelar. Tapi khusus di anak saya nantinya di kolom ayah dan ibu, gelar itu tidak diikutkan. Ya, karena sistem memang menarik seperti itu. Jadi hanya nama lengkap saja. Termasuk persoalan ini juga yang banyak kita temukan ketika terkait peserta didik. Banyak-banyak teman-teman operator sekolah juga itu yang sama tadi, keliru ketika misalnya dia minta masukkan nama ayah. Ini kan terkait nama ayah itu terkadang bervariasi, diakibatkan ijazah anak, di ijazah anak itu tertera nama ayah juga bervariasi. Misalnya kami kasih contoh, dalam kakak ini saya punya 3 anak. Anak pertama, di ijazah anak pertama nama orang tua di situ tercantum misalnya Muhammad Ali, nama ayahnya. Kebetulan nama saya Muhammad Ali. Terus anak kedua di ijazahnya tertulis Ali.
anak ketiga di ijazahnya nama ayahnya tertulis M. Ali. Ya, jadi satu orang ini, satu bapak, 3 namanya, 3 model nama yang tertera pada dokumen si anak. Akhirnya penulisan nama dari dokumen anak ini kita masukkan di kartu keluarga di kolom ayah itu juga bervariasi mengikuti data yang tertera pada ijazahnya. Dan tidak mungkin misalnya yang kami biasa temukan, gara-gara misalnya tadi, anggaplah tadi anak pertama Muhammad Ali, kedua Muh Ali. Ini anak kedua mau mendaftar, anggaplah mendaftar polisi. Karena di ijazahnya tertulis Muh Ali, pasti nama ayahnya Muh Ali. Tetapi pada saat dikumpul KTP bapaknya Muhammad Ali. Karena urusan anak kedua ini terkadang memaksakan bahwa ini datanya bapakku, ini nama Muhammad Ali, saya harus ganti mengikuti nama ayah saya yang ada di ijazah. Nah, padahal itu tidak perlu, karena untuk beberapa misalnya tempat pendaftaran cukup surat keterangan yang menjelaskan bahwa Muhammad Ali dengan Muh Ali dengan M Ali orang yang sama. Ya, karena Muhammad Ali dalam hal ini si orang tua juga memiliki dokumen sendiri, misalnya ijazah yang menjadi acuannya menulis nama itu. Ya, jadi itulah perbedaan-perbedaan data itulah yang kemudian menyebabkan muncul informasi-informasi bahwa NIK tidak online atau data tidak padan. Ya, saya kira begitu Bang Ades. Sebagai beberapa contoh kasus. Ya. Ya, baik Saudara Rika dimanapun Anda berada. Tadi ya sudah disampaikan ada beberapa kasus bahwa kenapa bisa tidak online atau tidak valid KTP-ku, kemudian ataukah belum sinkron karena belum update ya data antara mungkin Dukcapil dan lembaga pengguna lembaga pengguna ya, baik dari pajak ya kemudian dari bank betul. Ya. Dan Saudara Rika dimanapun Anda berada, ada beberapa tentunya hal yang kenapa sehingga biasa NIK kita tidak terdaftar atau tidak sesuai, apakah belum terupdate ataukah belum sinkron. Ini tadi disampaikan bahwa ada beberapa faktor yang kenapa sehingga belum atau tidak valid NIK Anda. Jadi pada saat pengisian contoh tadi disampaikan bahwa pengisian data ya, mungkin nama lengkap mengikutkan gelar. Apalagi mungkin ada mohon maaf hajinya di depan ya, yang seharusnya mungkin tidak perlu dimasukkan jadi dimasukkan. Itu yang menjadi masalah karena kenapa sehingga tidak online. Kemudian juga tadi ada yang biasa menjadi permasalahan bahwa nama orang tuanya yang ada di KK atau di KTP asli ini Muhammad, kemudian di KK-nya ini di kakak anak nama ayahnya itu menjadi Muhammad atau M. Ali. Nah, ini yang biasa juga, tapi ternyata baru saya tahu bahwa kalau ada terjadi begitu bisa surat keterangan ya. Ini surat keterangannya ini dari mana itu? Ya, biasanya Bang, untuk itu dari pemerintah setempat ya, desa kelurahan yang mengeluarkan surat keterangan bahwa orang yang sama. Kemudian kalaupun nantinya anggaplah tadi pada contoh pendaftaran polisi misalnya, dibutuhkan harus ada penguatan dari Dukcapil keterangan itu, biasanya kami tindak lanjuti surat dari desa mengenai surat keterangan itu dengan mengeluarkan juga surat keterangan bahwa orang yang sama dan pada penggunaannya itu menyebabkan bahwa
datanya atau berkasnya tetap bisa diproses misalnya untuk pendaftaran polisi itu. Iya. Ya, kalau tadi ini kan contoh saya ada kemarin waktu saya mendaftarkan untuk membuat NPWP. Ya. Ya, kemudian saya input, ya katanya di sini ada langsung belum terupdate nicknya. Ya, jadi apa yang mesti kita lakukan lagi nih? Apakah saya ke Capil ataukah saya mengubah cara pengisian namanya atau bagaimana? Ya, untuk kasus di pajak yang sering kita temukan itu pada saat pengisian data secara online biasanya. Salah satu menu untuk pengisiannya itu kalau tidak salah ada pilihan apakah mandiri ya, reguler, apa istilahnya situ. Ada yang sudah misalnya berstatus suami istri. Nah, ini di sini yang terkadang masyarakat atau objek pajak itu sebenarnya statusnya di KTP sudah status kawin. Ya, tapi menu yang dipilih untuk pengisiannya menu untuk mandiri. Sehingga ketika menu mandiri itu yang dimasukkan, di situ seharusnya bagi mereka yang berstatusnya belum kawin. Bisa saja mungkin cerai hidup. Ya, intinya tidak ada pasangan, cerai hidup, cerai mati, belum kawin. Sehingga pada saat pengisian di aplikasi itu muncullah informasi bahwa data tidak sesuai Dukcapil. Benar, karena kita masuk pada menu yang seharusnya berstatus belum kawin tadi, sementara di data Dukcapil tertera status kawin. Jadi yang banyak kami temukan itu tadi kesalahan pengisian sebenarnya, ya salah menu. Karena hal ini pernah kami komunikasikan dengan pihak pajak juga. Itu dulu banyak komplain nggak? Ya, ada beberapa kasus untuk seperti itu. Makanya biasanya ketika ada ditemukan seperti itu, pihak pajak sendiri mengharapkan yang bersangkutan untuk hadir ke kantor pajak. Kalau kita ada pojok pajak di MPP. Kan sekarang ini online semua. Mendaftar online. Ya, juga. Betul. Di situ terkadang dalam registrasi itu entah karena masih kurang sosialisasi terkait itu, jadi orang cuma kan mencoba-coba, ini mungkin menunya. Padahal beda menu ketika kita berstatus kawin dengan yang masih sendiri itu. Nah, pilih nih ikan kering, ternyata ikan masak. Harusnya dia pilih ikan masak, tapi dia ambil yang ikan kering. Seperti itu sebenarnya. Baik, saudara dimanapun Anda berada, kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, dua anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini telah hadir
Bio7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improve Formula, double khasiatnya. Bio7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio7, herbal sebenarnya. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Sudah selesai belanjanya, Mbak? Sudah, Mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok, Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu, Jo, melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya, Jo, Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya, Pak. Saya minta maaf ya, Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Saudara Riga dimanapun Anda berada, masih bersama Alil di sini menemani Anda di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke episode 21. Ya, dan alhamdulillah kita masih bersama Andi Nur Syamsu STSkom tentunya pada sore ini. Ini mungkin saudara Riga yang ingin bertanya terkait dengan administrasi kependudukan, ya boleh Anda gunakan live chat di YouTube ataukah di Facebook. Ya, kayaknya sudah ada ini yang gabung ingin bertanya ini. Dari Nabila Hidayah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai identitas kependudukan digital. Apa fungsinya kita disuruh download aplikasi identitas kependudukan digital? Ya, mungkin satu-satu langsung jawab ya. Ya, langsung dijawab. Oh iya. Ya, mungkin langsung saja. Tabe. Ya, baik. Terima kasih. Seperti ini mungkin memang harapan kita ketika pelaksanaan DMM adanya respon dari pendengar untuk bertanya, karena kami yakin di luar sana banyak persoalan-persoalan yang mungkin ingin dikomunikasikan, ingin dipertanyakan atau mencari informasi. Baik, terkait identitas kependudukan digital, ini merupakan salah satu inovasi atau terobosan yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa adanya identitas kependudukan digital ini sebenarnya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses semua dokumennya hanya dalam genggaman kita, di handphone kita. Kenapa? Karena di era digitalisasi saat ini hampir bahwa kita sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan yang namanya smartphone. Ya, itulah kenapa akhirnya dibuat aplikasi ini, karena di aplikasi ini ada banyak menu.
Dan salah satu menu yang paling mungkin paling sering nanti kita akan gunakan adalah adanya menu untuk menampilkan KTP kita dalam bentuk digital, ya, yang sama persis dengan tampilan KTP fisik, ya. Dan di beberapa lembaga-lembaga pengguna itu sudah menerima atau dapat memproses permohonan seseorang hanya dengan memperlihatkan identitas kependudukan digital ini. Kami sudah kemarin berbincang-bincang dengan BPJS. Katanya di sana ketika kita ingin mengurus di BPJS tidak perlu bawa lagi fisik KK KTP, misalnya, iya. KTP pun begitu. Tinggal buka aplikasinya, kemudian dibuka di sistem, maka ketika itu sudah cocok maka bisa diterima atau diproses lah berkasnya. Ya. Yang perlu kita ketahui juga bahwasanya data pada identitas digital itu sifatnya online dengan sistem Dukcapil secara real time. Ya. Jadi kalau berbicara KTP fisik, orang masih bisa bermain-main di situ, Bang Alil. Bagaimana maksudnya? Bisa saja saya sudah melakukan perubahan, anggaplah perubahan nama, perbaikan nama mengikuti ijazah. Sebelumnya nama saya A. Nur Samsu. Yeah. Ya, kemudian di ijazah saya itu ternyata Andi Panjang Nur Samsu. Pada saat saya ingin mengurus, saya bawa KTP lama saya. Ya, karena mungkin pada saat pengurusan perubahan kemarin saya laporkan hilang, padahal dek mana lenyap. Kamu taruh, saya cuma mau simpan-simpan. Pada saat saya mengurus, anggaplah saya bawa ke BPJS dengan nama tadi yang masih panjang sesuai KTP lama, dengan memperlihatkan dokumen ini, kalau seperti BPJS pasti akan muncul tidak sesuai data, tak tertolak sistem. Karena diinput manual oleh petugas Andi Nur Samsud, pasti di situ muncul data tidak padan dengan Dukcapil. Ya. Kalau KTP digital, identitas kependudukan yang ada di HP, apa yang tercatat di Dukcapil, dalam hal ini tadi sudah ada perubahan, itu yang tampil. Jadi pasti akan terbaca nama Atiti Nur Samsu. Begitupun yang paling ini mungkin terkait perpindahan mutasi. Saya sudah berpindah dari Parepare ke Baru. Saya mau atau kita dalam hal ini anggaplah penyelenggara pemilihan mau cek mau kak mencoblos di Baru. Anggaplah saya sudah pindah ke Pare. Mau kak mencoblos di Lalak Bata di sini. Ini ada KTP Lalak Bata. Saya bawa ke petugas. Oh iya tahu KTP Lalak Bata. Lalu dicek di sistem. Sudah tidak ditemukan di Baru datanya. Ya, ketika menggunakan identitas digital pasti akan muncul data bahwa sudah beralamat Parepare. Ya. Jadi dokumen yang ada pada identitas kependudukan digital itu sifatnya real time data Dukcapil. Perubahan apapun kita lakukan tidak perlu merubah lagi data di IKD karena otomatis berubah dengan sendirinya. Begitu kita rubah misalnya di Capil hari ini, kita buka aplikasi, tak langsung berubah juga di situ. Seperti itu. Iya, itu gunanya. Kemudian kayaknya agak banyak nih. Oh iya, oke, kita percepat berarti. Ya, ada untuk Nabila Hidayah, mudah-mudahan sudah jelas ya. Kemudian ada Sri Nurlinda. Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengenai apakah terdapat biaya atau tarif tertentu untuk layanan di Dukcapil Baru. Mungkin disambung. Ya, oke, Bang Elil. Bu Sri Nurlinda ya, terima kasih pertanyaannya. Terkait tarif dan atau biaya ini memang sering terluput kami informasikan ke masyarakat, ke pendengar atau saudagar IGA bahwa semua jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun itu ya, bukan hanya di Baru ini, seluruh Indonesia itu gratis. Tidak ada biaya sepeser pun untuk menerbitkan dokumen tersebut. Ya. Jadi di Capil itu tidak ada biaya.
Iya. Jadi untuk Sri Nurlinda ini ya tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Ya. Jadi selanjutnya ini kita kasih cepat-cepat dulu karena waktu. Muhammad Sumardin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aan. Aan di sini. Ya. Aan ingin bertanya, apakah yang perekaman baru nicknya sudah otomatis online? Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Saya mau nyapa Aan atau Muhammad Sumardin ini Bang Ail. Ya. Pokoknya Aan lah. Aan ya, karena Aan yang Ya, ya, jadi terkait perekaman KTP elektronik perlu kami sampaikan juga bahwa barang siapa yang sudah berusia 17 tahun ya, maka memang wajib untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Dan ketika kita sudah melakukan perekaman KTP elektronik, pasti data kita dipastikan online. Tetapi tunggu dulu juga, perekaman KTP elektronik itu bisa dipastikan kita online ketika benar hasil perekamannya terbukti tunggal datanya, dibuktikan dengan bisa terbitnya KTP-nya. Ya, karena banyak juga orang yang sudah melakukan perekaman, ternyata dia pernah perekaman di daerah lain dengan nick yang berbeda, akhirnya tidak terbit KTP-nya. Jadi tidak semua perekaman itu akan terbit KTP-nya. Yang terbit hanya bagi mereka yang nicknya tunggal atau data biometriknya tunggal, bukan nicknya tunggal, biometriknya tunggal. Terbaca kayak itu semua. Kalau seumpama ditahu bilang, oh ini double nicknya ini. Ya. Jadi itulah kelebihannya dengan perekaman biometrik Bang Alil. Karena itu tadi sidik jari dan iris mata tidak bisa diduplikasi. Tidak bisa digandakan. Meskipun orang mencoba merubah datanya, merubah penampilan, mimik mukanya, pasti akan ketahuan ketika sampai pada tahapan sidik jari dan iris mata. Biar napoles apa, nadempul apa mukanya. Pokoknya mau pakai apa istilahnya itu, krim apa itu, yang tadinya hitam menjadi putih. Bisa juga. Bisa juga akan terdeteksi. Wah. Jadi proses perekaman memang bisa dilakukan, tetapi hasilnya nanti akan terbaca duplikat rekor istilahnya. Dan jadi itu tidak bisa terbit kalau begitu. Pasti tidak akan bisa terbit. Ya, pasti tidak akan bisa terbit. Ya pasti solusinya ke Capil mempertanyakan ya. Iya, dan terkadang kasus seperti itu. Setelah kita perlihatkan, oh Pak ini ada data misalnya di Kalimantan dengan nick ini. Oh iya, Prametokar Ramayana. Baru dia mengaku. Pada saat kita interogasi awalnya dia tidak mengaku. Ya. Dan sedikit saya tambahkan terkait ini bahwa usia 17 tahun sudah harus melakukan perekaman. Di sistem kami juga pusat itu melakukan penonaktifan data bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun tetapi tidak melakukan perekaman KTP elektronik. Inilah salah satu faktor juga masalah ketika misalnya ada bahasa nick tidak online. Ini nick tidak online asli Minia. Karena memang datanya dinonaktifkan karena seharusnya dia sudah melakukan perekaman dengan nick itu tapi dia tidak melakukan perekaman KTP. Akhirnya datanya dinonaktifkan. Oh iya. Jadi kalau sudah nonaktif begitu bisa kita minta lagi diaktifkan? Ya, bisa. Solusinya adalah lakukan perekaman. Kenapa oleh pusat melakukan penonaktifan? Karena jangan sampai seperti tadi kasusnya. Sebenarnya dia sudah ada data di daerah lain. Makanya untuk meyakinkan Capil bahwa ini betul-betul tunggal, silahkan perekaman dengan nick itu. Nanti kalau ternyata ganda ya wassalam, tidak bisa berarti terbit data tak baru. Harus berdomisili Kalimantan misalnya. Seperti itu. Kecuali kalau dicabut di kapan di sana. Ya, itu cabut, pindah datanya, tapi kan nicknya pasti nick yang dari sana, bukan tadi nick yang baru. Oh, tetap nick yang di sana, yang awal. Iya, nick awal itu. Oh, iya. Makanya itulah disebut nick tunggal. Hanya sekali terbit. Oke, untuk Muhammad Sumardin, terima kasih. Dan selanjutnya ada Indah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana jika ada orang tua di kakak anak dengan data KTP orang tua berbeda nama 2 digit. Bagaimana jika data orang tua di kakak anak
dengan data KTP orang tua berbeda dengan Berbeda nama 2 digit. Saya mencoba untuk mungkin maksudnya begini Bang Ali dari pertanyaan ini. Jadi ini anak sudah pisah kartu keluarga, ya, punya kakak sendiri. Ya. Di kakak sendirinya ini nama ayahnya misalnya Muhammad, anggaplah Ilyas, ya. Nama bapaknya di kolom ayah ini di kakaknya si anak Ilyas, ILYAS. Ya, itu. Sementara di KTP-nya bapaknya yang pegang, di kakaknya bapaknya namanya itu Ilyas, ILIAS. Satu pakai Y, satu pakai IJ. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi ada perbedaan. Ya. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, sebenarnya kembali lihat ki dokumenta, buka ki ijazah tak, nama bapak tak, nama ayah di kolom di ijazah itu penulisannya seperti apa? Ya, apakah memang Ilyas sesuai di kakak tak sendiri, ataukah seperti yang tertera di KTP-nya bapak tak, Ilyas pakai I? Ya, jadi ketika ada seperti itu, kembali periksa dokumen tak sendiri dan dokumen orang tua tak. Intinya bahwa di kolom ayah itu tidak boleh dipaksakan harus sesuai dengan KTP-nya bapak tak atau mama tak. Kalau mama mungkin iya, karena tidak ada di dokumen lain. Yang ada itu ayah yang ada di ijazah. Jadi itu mungkin. Coba kita buka dulu nota, karena sebenarnya kasus seperti ini harus diperlihatkan mana contohnya itu. Ya, mungkin kalau ada waktu tak pikir di kantor Capil. Ya, bisa. Ya. Oke. Konfirmasi. Untuk siapa tadi, ada Indah ya. Oke. Kemudian Reski, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Reski. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengurus dokumen kependudukan warga negara asing. Wah, boleh kapan ya? Aneh boleh Pulau Salemo bacaan tadi mungkin dari jadi sebenarnya di kita itu warga negara asing itu kita kategorikan ada 2 Bang Alil. Ada warga negara asing yang memiliki surat izin tinggal terbatas. Yang mengeluarkan surat izin tinggal terbatas ini adalah imigrasi. Ya. Surat izin tinggal terbatas ini hanya berlaku setahun, jadi tiap tahun harus diperpanjang. Bagi mereka yang memiliki izin tinggal terbatas, itu bisa diterbitkan dokumen berupa surat keterangan tempat tinggal. Ya, jadi bukan KTP. Tidak bisa dibikinkan KTP ini pemegang ITAS, izin tinggal terbatas. Itu satu. Yang kedua, ada namanya warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap. Ya. Izin tinggal tetap, kalau tidak salah, ini bisa dimiliki oleh WNA ketika dia sudah 5 tahun berturut-turut berdomisili di Indonesia. Jadi dari ITAS-nya sudah 5 kali di-upgrade menjadi ITAP, izin tinggal tetap. Ya. Bagi pemegang izin tinggal tetap ini boleh diterbitkan KTP elektronik dengan catatan status kewarganegaraan dalam KTP elektronik itu sesuai status kewarganegaraan aslinya. Misalnya dia orang Malaysia, maka tetap kewarganegaraan di situ tertera Malaysia. Ya, jadi kemarin termasuk agak ribut di TV misalnya, kenapa banyak itu orang Cina punya KTP? Tunggu dulu, lihat itu KTP-nya yang tertera, dia bilang di situ kewarganegaraan warga negara Indonesia atau tetap warga negara Cina. Kalau warga negara Cina benar dia punya KTP, tetapi kewarganegaraannya tetap Cina. Artinya dia tidak bisa digunakan untuk misalnya kepentingan pemilu dan kepentingan-kepentingan lain. Ini terbatas fungsinya. Ya, seperti itu mungkin. Tapi ada isinya bahwa kewarganegaraan apa? Indonesia kah atau? Iya. Baik. Makasih untuk Reski. Mudah-mudahan sudah didengar ya. Kemudian ada Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wanda. Saya ingin bertanya,
mengenai cara memperbaharui data pada kartu keluarga. Apakah bisa dilakukan secara online? Ya, kemudian saya baca kayaknya agak banyak. Ya, Siapa tahu ada pertanyaan yang sama ya. Iya. Assalamualaikum, dari Sarmila ini. Pak ingin bertanya, untuk NIK yang tidak terdaftar dengan benar, apakah ada persyaratan atau batasan tertentu untuk mendaftar ulang NIK tersebut? Terima kasih. Kemudian ketiga, ini Abdul Rahman Ashari. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang sudah perekaman di kantor camat, apakah sudah bisa diambil tabe? Ya, mungkin langsung saja dulu dijawab. Tadi yang terkait pertanyaan bahwa apakah memperbaharui data itu bisa dilakukan secara online? Iya. Ya, jadi untuk secara mandiri, secara online itu kita belum ada sistem terkait itu. Tetapi kami informasikan kembali bahwa di setiap desa kelurahan itu kita ada petugas registrasi yang sebenarnya masyarakat cukup melaporkan diri ke desa kelurahan. Nanti oleh petugas registrasi di sana akan membantu untuk mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan dan memberikan misalnya informasi persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan. Nanti pemohon hanya cukup sampai di kantor desa atau kelurahan. Nanti petugas desa kelurahannya yang mengirim secara online ke Dukcapil untuk diproses. Saya kira itu untuk proses ini. Jadi secara mandiri online itu belum ada. Kemudian saya lanjut, NIK tidak terdaftar dengan benar, persyaratan atau batasannya tertentu mendaftar ulang. Sebenarnya saya untuk pertanyaan ini kami butuh informasi lebih lanjut. NIK tidak terdaftar dalam hal apa ini maksudnya? Karena kalau yang bisa kami jelaskan di sini, kalau NIK kita tidak terdaftar itu bisa karena faktor yang tadi, bahwa sebenarnya dia sudah harusnya perekaman KTP elektronik, tetapi yang bersangkutan belum melakukan perekaman. Lebih ke situ. Dan terkait pertanyaan ini mungkin bisa konfirmasi juga langsung ke kami dengan memperlihatkan NIK mana yang dimaksud untuk dilakukan pengecekan. Iya, bisa langsung ke Disduk Capil ya. Ya, Disduk Capil, betul, di MPP. Iya. Dan yang terakhir tadi terkait pertanyaan yang dibacakan, perekaman di kantor camat. Iya. Apakah sudah bisa diambil? Ya, untuk perekaman di kantor camat maupun di sekolah, pengambil bahwa kemarin itu sebenarnya kami persyaratkan pada saat perekaman di kecamatan, kami harapkan membawa yang bersangkutan itu membawa kartu keluarganya, fotokopi KK, fotokopi ijazah, dan fotokopi akte kelahiran. Namun kenyataannya pada saat kita turun ke lapangan, sebagian besar tidak membawa dokumen ini, terutama ijazah, sehingga pencetakan KTP untuk perekaman yang mobile ini kemarin kita lakukan tidak bisa kita langsung cetak begitu saja dengan melihat statusnya misalnya bahwa sudah siap, statusnya sudah bisa dicetak, karena kami tetap mengharapkan yang bersangkutan untuk mencetaknya nanti bisa melaporkan ke desa kelurahan dengan membawa fotokopi dokumen ini tadi, karena kita mau mencocokkan. Jangan sampai dicetakkan KTP-nya ternyata tidak sesuai lagi dengan ijazah, ujung-ujungnya dirubah lagi. Kasihan juga itu belangko. Betul, itu belangko terbatas juga. Belangkonya sudah terbatas, dibuang-buang lagi karena salah. Jadi begitu. Baik, kita lanjut ini. Mohon maaf jika nanti ada pertanyaan kami tidak bacakan. Ya, karena sehubungan waktu mepet ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Reski. Apa yang menyebabkan pengurusan pembuatan KTP membutuhkan waktu yang berbeda-beda, lama dan ada yang cepat? Oke, untuk Reski. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau sudah daftar eKTP online tapi tulisan yang muncul data pelapor tidak aktif, itu bagaimana ya Pak? Atau saya harus pergi ke Disduk Capil? Oh iya. Nanti
Sebenarnya sudah tadi disampaikan ya. Ya. Ya, kemudian ada Kadek Ardiana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita ingin mengubah nama yang ada di KTP dengan memasukkan gelar, apakah bisa? Terima kasih. Oke. Kemudian ada Nadia Salsabila. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Pak, apakah sistem KTP digital tersebut dapat langsung diakses oleh user atau pengguna tanpa perlu bantuan dari pihak Disdukcapil? Oke. Kemudian selanjutnya Mutmainna Inna. Assalamualaikum Pak, baru-baru ini suamiku sudah ubah akte kelahirannya dan kakak. Kenapa nama ortu di akte kelahiran itu nama bapak tirinya, tapi di kakak nama bapak kandungnya? Maksudnya begini. Oh, jadi beda di kakak dengan di akte berbeda nama yang Iya. tampil gitu ya. Kemudian nama bapak kandungnya ini di kakak sedangkan diubahnya bersamaan. Terima kasih. Oh iya. Jadi baru-baru ini suaminya mengubah akte kelahiran. Kakak, kenapa orang tua di akte kelahirannya itu nama bapak tirinya, tapi di kakak nama bapak kandungnya. Ya mungkin nanti kita akan jawab. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kira-kira berapa hari mengurus perpindahan kependudukan misalnya dari Kalimantan ke Sulawesi Pak? Oke, dari Alvira Ikhwan. Kemudian Laika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan jika seorang kehilangan kartu keluarga atau kakak dan NIK? Bagaimana Disdukcapil membantu dalam hal ini apabila NIK atau kakak tersebut belum terupdate berbentuk eKTP? Oke. Makasih banyak untuk Laika. Sebentar kita akan jawab ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana cara mengurus surat pindah online? Dari Sulfahira Merianti. Kemudian selanjutnya, salam, sewaktu agenda atau kunjungan anggota DPRD Sulsel untuk pantau pelayanan Disdukcapil di MPP, terus di tengah pembahasan ujar Pak Nasruddin mengenai updating ID, kenapa mesti ASN Disdukcapil? Apa? ASN dulu. Oh, AS dulu ya. Ya, nanti kita mungkin kita jawab dulu yang pertama tadi. Ya, saya dari mana tadi? M Reski ya? Iya, M Reski. Ya, tentang pembuatan KTP yang membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya pastilah ada perbedaan ketika KTP itu diterbitkan, beda ketika misalnya ada perubahan data dengan yang hanya misalnya mencetak karena hilang. Ya, karena semua butuh proses. Ada proses yang harus dilakukan perubahan datanya dulu, kemudian dilakukan pencetakan. Jadi memang dalam penerbitannya itu untuk mencetaknya sama ketika kita mencetak sama, tetapi proses yang dilalui berbeda ketika KTP itu misalnya data dalam KTP itu harus dirubah terlebih dahulu dibandingkan dengan yang hanya misalnya pencetakan karena hilang, ya seperti itu. Jadi pasti ada perbedaan waktu. Kemudian ketika sudah mendaftar EKNN muncul data pelapor tidak aktif. Oh ya, ini mungkin Ibu Alia Mutia ini sudah mendownload aplikasi IKD, tetapi ada tahapan itu pada saat registrasi, pada saat pendaftarannya itu masih ada tahapan yang harus dilakukan untuk scan barcode. Dan scan barcode itu hanya bisa dilakukan di Dukcapil. Makanya memang tidak cukup dengan kita mendownload lalu mengisi biodata di situ, tapi harus ada registrasi di Dukcapil. Makanya ketika kami ada pelayanan misalnya mobile di kecamatan, di desa-desa,
Mohon itu peluang itu dimanfaatkan ketika masyarakat setempat ingin melakukan registrasi. Kemudian dari Kadek Ardana, mengubah nama, memasukkan gelar. Oh ya, silahkan. Jadi setiap kemarin sudah dibahas ini, perubahan apapun yang yang terjadi pada diri kita itu sebaiknya segera dilaporkan. Dan baik itu gelar, perubahan status, perbaikan data, mengikuti ijazah misalnya, silahkan dilakukan perbaikan dengan melaporkan berkas itu ke desa kelurahan masing-masing. Ya. Berpindah tempat saja bisa, seumpama dari RT sini ke RT. Iya, bisa. Kalau misalnya kita tadinya rumahnya di RT 1 pindah ke RT 2, bisa. Ya, dilakukan perubahan data itu. Iya. Oke, selanjutnya Nadia Salsabila. Ini sistem KTP digital tersebut dapat langsung diakses oleh user pengguna tanpa perlu bantuan dari pihak Disdukcapil. Ya, jadi sebenarnya KTP digital ini menggantikan fungsi KTP fisik. Ya, jadi salah satu fungsinya itu bahwa ketika diminta ada dokumen yang bisa diperlihatkan dalam bentuk digital. Itu satu. Jadi sama persis fungsinya dengan KTP fisik. Kemudian yang kedua fungsinya bahwa di aplikasi identitas digital itu misalnya KTP ada menu bagikan. Di menu bagikan ini ketika diklik bukan seperti di WA mau bagikan kirim ini KTP tidak. Ketika dibuka menu bagikan itu akan tampil QR code. QR code inilah nantinya oleh lembaga pengguna yang sudah memiliki perangkat itu, ketika di-scan otomatis data kita akan terbaca di sistemnya tanpa dia harus menginput NIK misalnya. Jadi itu seperti itu ke depannya. Jadi aplikasi ini sudah dirancang secanggih itu untuk memudahkan penggunaannya nanti. Makanya tidak perlu lagi ada fotokopi KTP misalnya, karena hanya dengan men-scan barcode itu, QR code itu akan terbaca di lembaga pengguna. Dan penggunaannya sudah juga dipakai oleh beberapa instansi seperti tadi di BPJS, di bandara, bahkan beberapa perbankan. Kemudian ada Mutmainnah. Ya. Iya. Ini yang akte kelahiran dengan kakak tadi yang berbeda. Ya, jadi untuk kasus itu Bu, silahkan dibawa dokumennya itu, kemudian dikonfirmasi ke kami akan melakukan pengecekan di sistem. Seperti apa yang menyebabkan kenapa bisa di akte kelahiran berbeda dengan di kartu keluarga. Intinya bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan ini bisa saja tinggal satu kakak dengan bapak tirinya. Biasanya seperti itu, bahwa di kakaknya saat ini sedang berdomisili tinggal di kakak tirinya, bapak tirinya, sehingga pada saat pembuatan akte kelahiran, secara sistem itu menarik data status siapa kepala keluarga. Akhirnya bapak tiri lah yang masuk. Dan itu mungkin luput juga dari pengecekan oleh operator kami. Jadi silahkan bawa dokumennya. Ketika memang ditemukan ada kekeliruan, kita akan lakukan perbaikan. Ya, itu untuk Ibu Mutmainnah ya. Silakan Anda datang ke Disdukcapil di MPP. Kemudian ada Alvira Ikhwan, izin bertanya, berapa hari mengurus perpindahan kependudukan, misalnya Kalimantan ke Sulawesi? Ya, kalau dari pertanyaannya sebenarnya ini Kalimantan ke Sulawesi artinya pindah dari luar masuk ke baru begitu. Dari kabupaten lain atau dari provinsi lain masuk ke baru. Mungkin kurang lebih pertanyaannya sama dengan Ibu Sulfahira ini, yaitu surat pindah online. Ya, jadi memang untuk perpindahan antar daerah seperti itu ada dua metode. Bisa dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun pihak keluarganya yang ada di Kalimantan menguruskan surat pindahnya di sana. Nanti kalau terbit surat pindahnya cukup dipoto itu surat pindah dari Capil, itu yang dibawa ke kantor desa untuk dibuatkan pengantar. Ataukah cara kedua ada namanya bantuan pindah online. Bantuan pindah online itu misalnya tadi mau pindah dari Kalimantan ke Baru, dari Samarinda misalnya ke Baru, yang bersangkutan ini sudah ada di Baru sekarang.
Ya, tidak bisa mi kembali ke Samarinda urus surat pindahnya. Iya. Ya, jadi yang bersangkutan bisa datang ke Dukcapil. Siapa yang mau pindah ini misalnya satu suami istri, kalau bisa dua-duanya datang ke Dukcapil. Iya. Nanti di sana kita buatkan surat pernyataan permohonan untuk bantuan pindah online namanya. Itu bermaterai, mengisi formulir itu, kemudian ada formulir bantuan pindah. Kami akan foto yang bersangkutan pada saat mengisi formulir itu sebagai bukti ke Capil Samarinda tadi misalnya, bahwa ini ada orangnya di Baru. Iya. Ya, buktinya. Kenapa kami foto? Karena banyak kejadian juga ternyata orang lain yang meminta pindahkan sementara tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dan pasti kaget pada saat, kenapa tiba-tiba ada data aku di Baru? Kenapa langsung pindah? Langsung pindah, nanti tidak pernah mengurus. Iya. Ya. Begitupun juga terkadang yang pindah itu suami istri misalnya, yang pindah cuma istri. Iya. Terkadang itu ada komplain dari suaminya. ada komplain dari suaminya. Iya. Jadi makanya ketika ada pindah salah satu pihak, kami biasanya minta ada persetujuan dari pasangannya, karena menghindari tadi adanya komplain. Jadi itu tadi datang ke Dukcapil, nanti kami fasilitasi, kami buat surat ke Capil Samarinda misalnya. Dan berapa lama prosesnya tergantung proses dari Capil Samarinda. Kapan dia kirim, dia proses permintaan dia kirim surat pindah itu baru bisa kita proses lebih lanjut di sini untuk dilaporkan di desa kelurahan. Ya. Selanjutnya ini yang mana ini? Oh ya, ini. Apa yang harus dilakukan jika seorang kehilangan kartu keluarga? Bagaimana? Ini yang belum mungkin Bang Adil. Yang mana lagi? Yang belum ini. Oh iya. Iya, yang belum ini. Kemudian seorang kehilangan kartu keluarga, kakak dan nik. Bagaimana Disdukcapil membantu dalam hal ini apabila nik atau kakak tersebut belum terupdate? Nah, ini KTP. Ya, ini berbentuk eKTP ya. Iya. Iya. Begini Bang, saya langsung Bang Adil ya. Iya. Jadi untuk ekal ya. Ekal. Ya, jadi begini, mungkin maksudnya bisa saja ini orang dari merantau. Dulu ada kakaknya. Kakaknya masih kakak lama. Dari merantau. Tapi dia sebelum merantau, dia pergi merantau belum perekaman KTP. Ada kembali baru mau bikin KTP tapi tidak ada datanya. Artinya tidak ada dia perlihatkan dokumen. Boleh yang bersangkutan ini diarahkan ke Capil. Kita lakukan namanya, pertama pasti lakukan cek biometrik dulu, sidik jari, memastikan apakah betul-betul tidak pernah jika merekam di mana, sampai ada merekam di daerah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memang yakin pernah ada dokumen Dukcapil, kita bisa melakukan pengecekan di sistem kami, pengecekan berdasarkan nama. Ya, yang jelas berikan kami informasi yang akurat, yang jujur. Karena terkadang juga sampai ke kami ada yang ditutupi Bang Adil. Ya, artinya tidak jujur dalam hal ini. Biasa kan juga begitu. Banyak kita temukan, biasa lagi banyak sekali kita temukan. Misalnya ada paspornya, data di paspor itu rata-rata data yang tidak benar karena curi umur dikasih muda supaya bisa bekerja misalnya di Malaysia. Oh, selalu itu muda kalau begitu. Iya, selalu. Makanya kalau sampai di Indonesia tidak boleh begitu. Harus sesuai dengan usianya. Itu mungkin. Iya. Oke, untuk Laikal, kemudian ini Sulfahira ya. Sudah tadi Maya. Oh, sudah juga ya. Mengancam mengurus surat pindah. Iya. Tadi sudah. Kemudian ini kita sepotong-sepotong tadi nih. Ya. Ini sewaktu ada agenda atau kunjungan anggota DPRD Sulawesi Selatan untuk pantau pelayanan Disdukcapil di MPP Baru. Terus di tengah pembahasan ujar Pak Nasruddin mengenai updating ID. Kenapa mesti ASN dulu? Kenapa mesti ASN bukan pegawai terlebih dahulu? Di updating ketimbang masyarakat umum yang harus diutamakan. Tabe salam Pak Haji. Haji siapa nih?
Mungkin saya dipanggil Bapak Haji. Oh iya, oh gitu. Iya. Oh iya. Amin amin ya. Amin. Ya, mungkin doa dari Degans Iya, official ini. Iya, Degang official. Ya baik, mungkin saya langsung Bang Ali. Iya, ya. langsung saja ya. Iya. Ya, jadi mungkin maksudnya begini, kami luruskan bahwa ini kemarin ini terkait mungkin identitas kependudukan digital IKD ini. Iya. Memang oleh pusat menginstruksikan bahwa karena IKD ini sifatnya adalah aplikasi baru, sesuatu yang baru yang tidak serta-merta masyarakat bisa menerima, artinya butuh sosialisasi. Nah, dan yang lebih gampang untuk disosialisasikan lebih awal itu adalah ASN dalam hal ini. Makanya dalam tahapan penerapannya ini dimulai dari pusat dulu Bang Ali. Bahkan kabupaten kota tidak. Jadi semua ASN di tingkat pusat dulu. Dalam hal ini awalnya hanya di Ditjen Kependudukan. Setelah di tingkat pusat, selanjutnya di proses di Dukcapil provinsi, Dukcapil kabupaten kota, pegawai Dukcapilnya dulu. Supaya motong kalau masyarakat di belakang, karena kita tahu ada Pinalia. Ya, kan terkadang begitu. Iya, ada Pinalia baru motong. Ya. Dan ini kan itu tadi bahwa ini sesuatu yang baru, kita perlu sosialisasi. Kemudian bertahap tadi setelah pegawai Dukcapil baru kita mensosialisasikan ke pegawai lingkup Pemkab. Dalam hal ini ASN di lingkup Pemkab. Setelah itu sebenarnya harusnya juga ke mahasiswa ini. Yang dianggap lebih mudah menerima informasi ini, apalagi bahasa digital itu mungkin masyarakat awam masih kurang jelas. Ya, dan sampai sekarang sudah pada ke semua masyarakat kita buka, dan terbukti Bang Alil bahwa terkadang kita melakukan pelayanan, bahkan kita mendatangi suatu tempat untuk melakukan pelayanan IKD ini, ternyata respon masyarakat belum begitu antusias. Ya, seperti itu tadi. Jadi Degans official bukannya kita tidak mendahulukan masyarakat dalam hal ini, tapi ada tahapan supaya ini bisa diterima sampai di masyarakat, mungkin seperti itu. Bahkan kalau ada masyarakat yang mau menginstal atau registrasi itu, bahkan langsung di ke Dukcapil silakan. Kami sangat senang kalau misalnya itu secara dengan kesadaran masyarakat yang melaporkan dirinya. Oke. Mungkin terakhir ini. Kita bacakan dari Ahmad Saidik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya juga ingin bertanya mengenai seseorang yang memiliki atau mempunyai 2 KTP. Ganda nih di tempat yang berbeda. Apakah datanya tetap tercatat dan aktif di Disdukcapil atau tidak? Kemudian ada selanjutnya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau data orang tua nama bapak berbeda di KTP sama di KK, karena yang benar itu nama di KK. Itu tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian paling terakhir ini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, saya mengalami perbedaan huruf. Di KK awalnya Reza Pahlevi, otomatis ijazah saya SD sampai SMK sama. Di KK awalnya Reza Pahlevi. Kalau di mana? Di ijazah ini apa? Ya, mungkin ini ada perbedaan antara di KK-nya dengan di ijazahnya ini, Bang. Ya, mungkin langsung saja. Oke, Bang Alil, 3 pertanyaan terakhir mungkin ini. Banyak. Jadi tadi tentang memiliki 2 KTP di tempat berbeda. Jadi sebelumnya ini 2 KTP yang dimaksud ini harus diperjelas. Apakah 2 KTP? Kalau KTP elektronik yang dimiliki yang bersangkut satu orang memiliki 2 KTP elektronik di tempat berbeda, saya pastikan pasti nicknya sama. 2 KTP-nya
satu KTP baru elektronik baru, satu KTP elektronik Parepare. Iya. Ya. Saya pastikan kalau dua-duanya KTP elektronik pasti nicknya sama. Kenapa begitu? Iya. Yang bisa, kan tadi sudah dijelaskan bahwa hanya bisa tercetak KTP itu dengan satu nick. Iya. Ya, karena nick itu melekat sifatnya perorangan di biometrik seseorang. Ya. Kenapa dia bisa pegang ini KTP? Iya. Karena itu tadi kasusnya dia pindah ke Parepare dari baru, tidak nastor ini KTP barunya. Iya, iya. Ya, dia cuma bilang hilang nih, dia bikinkan surat keterangan hilang, tapi ada aja dia pegang. Iya. Ya. Tapi kalau kita cek di sistem, pasti yang aktif itu data yang di Parepare. Itulah saya bilang tadi, kalau fisik ini masih bisa mungkin bermain-main di orang awam. Iya, iya. Tapi kalau pakai aplikasi IKD, pasti yang terbaca KTP Parepare tak. Data Parepare yang muncul di data online. Tapi tidak ganda, maksudnya tidak ganda. Ya, ini tidak ganda karena ini yang bersangkutan hanya memegang fisiknya 2. Iya, fisik saja. Fisiknya 2, tetapi dalam database kependudukan itu Dukcapil dalam hal ini hanya satu yang aktif, yaitu alamat terakhir. Nah, jadi mungkin bisa begini juga kalau untuk mendeteksi awal kita lihat tanggal penerbitannya. Iya. Ya. KTP baru mungkin terbit 2012, KTP Parepare-nya 2020. Nah, sudah bisa dicurigai bahwa yang 2012 ini KTP lama ini. Ya. Yang pastinya itu tadi, yang saya pastikan pasti nicknya sama. Ya. Beda kalau KTP yang kita maksud, KTP non elektrik. Iya. Kalau itu tadi biar 10 ya bisa, bukan 2. Ya, tapi dari 10 KTP manual yang dimiliki pasti hanya ada satu KTP-nya yang elektrik. Ya. Iya. Oke. Selanjutnya terakhir ini mungkin bisa disampaikan untuk siapa nih? Widya juga ini. Widya. Ya. Orang tua. Kalau data orang tua nama bapak berbeda di KTP sama di KK. Karena yang benar itu di KK. Ya. Jadi beda ya. Beda antara nama. Jadi begini. Iya. Untuk data orang tua, biasanya kalau untuk perbaikan data, kami pasti mengacu ke dokumen lain yang dimiliki, misalnya ijazah, anggaplah ijazah atau buku nikah. Karena ketika ingin melakukan perubahan atau menentukan mana dari 2 data ini yang benar antara di KK dan KTP, maka harus ada data pembanding ya, yang menyatakan ini benar. Tetapi terkait KTP, kita biasanya orang tua, orang dewasa yang memiliki KTP dalam berbagai urusan itu menggunakan KTP dalam bertransaksi. Artinya apa? Data-data yang KTP tak ini sudah tercatat di tempat tak mengurus sesuatu itu. Jadi ketika memang ada perbedaan antara di KTP dan di KK, meskipun juga di KK anggaplah itu yang benar yang sesuai di ijazah, tetapi perubahan, ada perbedaan yang sangat jauh antara nama di KTP dengan di KK, tidak serta-merta kita bisa lakukan perbaikan. Ada terkadang kita arahkan melalui penetapan pengadilan. Karena itu tadi sudah digunakan ini data. Bisa saja juga ada surat-surat penting lainnya yang terbit sama dengan KTP. Misalnya surat tanah. Meskipun itu memang sudah salah, tapi itu yang dipakai. Jadi untuk kasus seperti ini tidak serta-merta kita akan mengikuti di KK karena misalnya itu yang benar. Dan biasanya kalau ada yang begini, silahkan bawa dokumennya, pendukungnya, konfirmasi ke kami dulu. Kita lakukan pengecekan. Ya, dengan beberapa pertimbangan nanti akan kita berikan solusi. Oke. Kayaknya waktu yang membatasi kita. Ya. Kami ingin berlama-lama, tapi pertanyaan cukup banyak sekali. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak ini. Untuk kalau mau diterugi nih sampai malam Ki. Saya sebenarnya Bang Ali tidak ada masalah, tapi waktu ini kita ada durasi ya. Kalau saya sendiri saya siap meladeni. Sampai malam gitu. Ya. Kita ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan nonton acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, dan tentunya sebagai closing statement di sore ini
Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan. Tabe. Ya, baik Bang Alil, singkat saja. Yang pertama tentunya pertama kali mungkin saya melaksanakan DMM yang seaktif ini audiensnya. Ya, dan kami sangat bersyukur, dan justru yang seperti inilah yang kita harapkan. Karena memang harapannya kegiatan ini kalau perlu saya tidak perlu berlama-lama menjelaskan, kalau bisa langsung tanya jawab. Karena memang banyak persoalan yang timbul di ini yang butuh kita sharingkan. Dan yang terakhir mungkin bahwa terkait NIK ini intinya bahwa ketika kita sudah memiliki KTP elektronik ataupun misalnya dokumen yang sudah diupdate, apalagi kalau kartu keluarga misalnya sudah barcode, maka yakinilah data itu pasti online. Ya, kami pastikan, kami jamin 100% bahwa data itu harusnya online di lembaga lain. Yang ada tadi itu cuma mungkin kekeliruan pada saat pengisian, pada saat register itu. Ya. Dan kalaupun nanti ditemukan persoalan-persoalan di lapangan pada saat ada kendala, silahkan konfirmasi ke kami. Kami siap untuk berkomunikasi dan memberikan solusi terkait persoalan masyarakat kita. Saya kira itu Bang Alil. Terima kasih. Oke, baik Saudara Riga dimanapun Anda berada, ya kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, baik melalui radio ataupun YouTube, ya yang sudah aktif mungkin memberikan pertanyaan kepada kita di sini. Dan jika ada salah kata kami mohon maaf. Dan dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalabata, saya Alil dan bersama dengan Andi Ancu mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya informasikan bahwa besok jam 20 atau jam 8 malam ada Jaksa Menyapa juga. Jangan sampai Anda lewatkan acara tersebut karena kini temanya menarik terkait dengan korupsi. Dan juga pada malam Jumat atau hari Kamis ada talk show juga atau bincang-bincang santai, itu malam juga. Ini narasumbernya adalah Bapak Sekda Kabupaten Baru bersama dengan Kepala Bappelit Bangda dan Kepala Dinas Kesehatan. Baik, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.